selamat datang kembali ke channel saya. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan kembali pengembangan project mini kita, pembuatan website Asmika. Jadi terakhir kita telah membuat menu admin seperti ini yang aksesnya itu dari yang akses dari menu utama seperti ya, yang harus minta kita login. Ini seharusnya ya, jadi dari sini yang kita harus menggunakan login untuk masuknya begitu. Misalnya kita harus masukkan email dengan password ini sesuai di database, baru kita bisa masuk seperti ini. Nah, itulah terakhir dari yang kita buat. Jadi nah, selanjutnya kita akan kembangkan di sini. Kalau kita lihat sebenarnya kalau misalnya sebentar, misalnya yang ini saya matikan dulu, terus saya perlu menjadi komentar atau sebentar, ini saya buat seperti ini dulu. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya, atau misalnya saya tampung dulu ke dalam notepad supaya tidak hilang kodenya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita refresh kembali, nah ini kan kalau kita kopikan seperti ini saja, maka kita bisa masuk ke dalam admin. Nah, tidak dilarang. Padahal seharusnya kalau kita kopikan langsung dia ke seperti ini, pasti dia tetap minta login dulu seperti itu kan. Kalau tidak kan itu membuat tidak aman data kita seperti itu kan. Jadi di sini kita harus mengakalinya dengan bagaimana caranya supaya pertama kita tidak bisa melakukan ini. Maka jadi kalau kita membuka halaman kita, halaman website kita, selain melalui halaman utama index misalnya di satu PHP untuk melakukan login dulu misalnya, ya semuanya harus diarahkan ke situ. Jadi seperti ini misalnya, ini yang telah saya buat. Jadi misalnya kalau saya lakukan seperti ini, maka kalau saya refresh kembali dan jadi sebentar, mungkin kok saya logout dulu. Nah, misalnya ini saya sudah logout, dengan adanya kembali dengan adanya saya masukkan kembali kode yang saya buat sebelumnya, maka ketika saya mau masuk seperti ini, maka disuruh silakan login. Jadi bagaimana saya membuat seperti ini? Maka di sini PHP menjadikan satu fitur yang dinamakan session. Jadi kita bisa menggunakan fungsi session ini. Jadi session ini dengan menggunakan fungsi session, maka ada beberapa variabel tertentu yang sudah disediakan PHP yang akan menyimpan variabel yang kita inginkan. Jadi selama dia membuka file utama website kita, maka akan disimpan semuanya ke dalam ke web server sampai ketika kita ingin menghapusnya misalnya seperti itu. Maka jadi logikanya seperti ini. Kita mau semuanya harus melewati indeks PHP untuk melakukan login seperti itu. Jadi nanti ketika kita klik login, kemudian kita masukkan data loginnya, maka disinilah baru kita rekam emailnya. Dalam artian di sini, karena di sini kita menggunakan email sebagai username seperti itu. Maka di sini jadi untuk menggunakan session ini kita selalu mengawali, jadi sebelum ada kode-kode lain kita harus kita berikan dulu kode PHP seperti ini yang sesuai isinya session start aja. Jadi kalau kita lihat di sini di file index PHP saya, sebentar, index PHP sebentar, ini kita jalankan, kemudian sebentar,
kita masukkan email, password. Ini sepertinya untuk loginnya dia akan membuka set login. Oh ya, ini ke cek login PHP. Jadi karena di sini saya membuatnya untuk memvalidasi pengguna yang masuk melalui file PHP yang lain, maka di cek login .php. Disitulah saya pertama kali menggunakan session start ini. Jadi session start ini di sini untuk menandakan bahwa kita akan menggunakan fungsi session. Nah, jadi di sini karena kita jadi seperti ini. Kapan kita rekam siapa yang masuk? Kita rekam siapa yang masuk kalau memang penggunanya itu terdaftar di database seperti itu. Nah, jadi dalam artian kita cek dulu ke database apakah dia ada atau tidak. Nah, makanya di sini saja kita lakukan session startnya, tidak perlu dari indeks, karena indeks tidak jadi kalau dalam artian indeks siapapun bisa masuk ke indeks seperti itu. Itu desain kita ya, karena bisa saja kalau Anda mau ke desain lain ya terserah Anda sebagaimana ini, tapi tetap harus sesuai logika seperti itulah. Maka kita lihat di sini setelah kita dapatkan dulu. Nah, jadi di sini ada pengecekannya kan. Nah, kalau ada hasilnya berarti kan dia terdaftar di database seperti itu kan. Nah, barulah di sini kita buatkan variable session. Jadi $_session. Nah, di sini jadi dia berbentuk array asosiatif, dalam artian di sini karena dia bentuknya seperti array, kita bisa memasukkan banyak hal dalam session ini dengan inilah sebagai namanya seperti itu, nama arraynya. Jadi dia bukan pakai indeks yang 1 0 1 2 3 4, tapi karena dia asosiatif kita bisa pakai nama. Jadi saya di sini ya buat saja namanya email yang isinya ya apa email username itu. Nah, berarti kalau ada perintah ini artinya sekarang di variable $session ini sudah terekam dan semuanya disimpan dalam fungsi session ini. Nah, jadi kita rekam username-nya, barulah kita masukkan dia. Nah, sesuai levelnya yang ada di database. Maka dari itu ketika kita masukkan yang sesuai di database, nah, bentar, ini terus password, nah ini, barulah kita masuk ke menu admin. Nah, di sini juga kenapa waktu saya tadi mengetikkan langsung menu admin diminta dulu melalui login kalau sebelum saya login. Nah, itu karena kembali lagi karena saya ingin menggunakan session seterusnya, maka di file admin pun kita harus mulai dengan session start. Nah, jadi ngeceknya seperti ini. Kalau isi $session email, karena di sini yang kita rekam email dari pengguna yang masuk, kalau dia sudah ada, barulah kalau gini nih. Ini kan karena saya pakai jadi saya pakai ini seperti jika session email belum diset, tidak diset, not is set. Nah, buatlah alert, munculkan alert pakai script, suruh silakan login, terus lemparkan dia ke index.php. Kalau tidak, ya udah baca semua programnya ini seperti itu. Jadi sini ada saya suruh exit ya, biar tidak dibaca programnya ini. Jadi kalau sudah exit berarti udah selesai programnya, berarti pindahlah dia ke index.php seperti itu. Jadi simpel saja sebenarnya penggunaan session ini. Jadi kalau kita mau mengecek apakah sudah ada orang yang masuk, ya kita pakai aja. Jika tidak is set dalam session yang kita inginkan, berarti dia belum masuk kan. Lempar, dia suruh login lagi gitu. Nah, karena ini sudah disimpan di web server. Nah, sebenarnya kalau jadi kita harus memberikan juga jalan bagaimana kalau pengguna yang lain mau masuk seperti itu. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa, biasanya kalau kita tutup pun ini tetap direkam juga. Oh ya, dalam session tadi masih ada penggunanya, yang masih ada email yang tadi masuk. Maka oleh karena itu, jadi kita harus buatkan satu kode lagi untuk memfasilitasi logoutnya. Jadi kalau logout
apa namanya, hancurkan sessionnya. Jadi hapus, hilangkan variable session ini. Jadi ketika di sini saya buat untuk admin, jadi ketika tekan logout di sini, kalau kita lihat di sini bagian admin, di sini saya sudah tambahkan, nah ini jika diklik logout, pindahkan ke logout php, kemudian kita lihat di sini perintah logout php nya kembali lagi, karena tetap saya pakai session, maka saya harus session startkan. Nah, di sini lah untuk menghapus sessionnya, session unset, kemudian session destroy untuk betul-betul menghancurkan variable yang dilakukan. Jadi nanti ini ketika kita logout, maka semua yang dalam session itu dihilangkan, maka harus kembali login lagi. Disinilah maka kenapa kalau saya buat lagi kembali lagi, langsung masuk ke admin PHP, disuruh login kembali. Nah, jadi disitulah untuk saat ini perkembangan kita. Jadi kita berikan session untuk membuat keamanan dari untuk menambah keamanan dari website yang kita lakukan. Jadi tapi ingat, untuk session itu tidak harus hanya data username saja yang kita simpan. Mungkin data-data yang perlu kita simpan untuk kemudian ditampilkan secara otomatis, misalnya kayak tadi di file admin itu, bisa saja kita simpan dulu di dalam session supaya tidak dilupakan selama pengguna masuk ke dalam halaman tersebut. Seperti itu. Jadi tidak harus, dan session itu karena tadi dia berbentuk array, bisa lebih dari satu. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi yang telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.